Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Sofwatila. Ibu di sini akan menjelaskan materi matematika kelas 12 dengan judul limit fungsi aljabar. Limit fungsi aljabar di sini masuk dalam kompetensi dasar 3.30, yaitu menentukan nilai limit aljabar. Kemudian, indikator pencapaian kompetensinya yaitu yang pertama, menemukan konsep limit fungsi aljabar. Yang kedua, menyelidiki sifat-sifat limit fungsi aljabar. Yang ketiga, menghitung nilai limit fungsi aljabar. Dan yang keempat, menerapkan sifat-sifat limit fungsi aljabar dalam penyelesaian masalah. Pengertian limit fx mendekati C sama dengan L ditulis limit fx x mendekati C sama dengan L. Jika untuk setiap x yang cukup dekat dengan C, tetapi x tidak boleh C atau x tidak sama dengan C, maka nilai fx akan mendekati L. Sifat limit fungsi. Di sini sifat limit fungsi kita lihat ada 9 macam. Yang pertama, limit K, X mendekati C sama dengan K. K itu konstanta. Yang kedua, limit X mendekati C, maka hasilnya adalah C. Yang ketiga, limit K dikali Fx, X-nya mendekati C, maka nilainya sama dengan K dikali limit Fx dengan X mendekati C. Kemudian yang keempat, limit X mendekati C untuk Fx ditambah Gx itu bisa dipisah. Seperti ini, kita lihat bisa menjadi limit X mendekati C, limit Fx untuk X mendekati C ditambah limit Gx untuk X mendekati C. Jadi kalau limit fx tambah gx sama juga dengan limit fx ditambah limit gx. Begitu juga dengan pengurangan. Limit fx dikurang gx sama dengan limit fx dikurang limit gx. Perkalian pun sama seperti itu. Pembagian limit fx dibagi gx sama dengan limit fx untuk x mendekati c dibagi limit gx untuk x mendekati c. Dengan limit gx tidak boleh sama dengan 0. Kemudian, limit fx pangkat n itu sama juga kita mencari limit fx untuk x mendekati c dipangkatkan dengan n. Kemudian yang terakhir di sini adalah akar pangkat n dari fx atau dibaca dengan limit akar pangkat n dari fx untuk x mendekati c sama juga dengan limit fx x mendekati c diakarkan dengan n. Dengan limit fx x mendekati c dia lebih besar dari 0. Kita lanjutkan. Di sini mencari nilai limit. Mencari nilai limit itu ada 3 macam. Yang pertama dengan metode substitusi. Apa itu substitusi? Substitusi itu kita mengganti langsung nilai x dengan yang dituju. Misalkan di sini ada limit setengah x ditambah 4 untuk x mendekati 2, maka x-nya ini akan kita substitusi dengan ini, x-nya mendekati 2. Maka setengah dikali 2 ditambah 4. Yaitu setengah dikali 2 hasilnya 1 tambah 4, maka hasilnya adalah 5. Jika pada metode substitusi menghasilkan suatu nilai bentuk tak tentu, seperti misalkan 0 per 0, tahingga per tahingga, dan tahingga dikurang tahingga, maka fungsi tersebut harus difaktorkan terlebih dahulu. Kemudian baru bisa disubstitusikan. Kita lanjut ke metode yang berikutnya untuk mencari nilai limit fungsi dengan cara yang kedua, metode pemfaktoran. Contoh soalnya ada limit x kuadrat dikurang 9 per x min 3 untuk x-nya mendekati 2, itu kita faktorkan di sini. Di sini ada x kuadrat min 9, kita faktorkan
jadi X min 3 dengan X plus 3. Yang di bawahnya tetap atau penyebutnya tetap X min 3. Kemudian ini bisa dicoret. X min 3 dibagi X min 3 habis. Tinggal sisanya X plus 3. Kemudian kita substitusi setelah difaktorkan. X-nya kita ganti dengan 2. Maka 2 tambah 3 sama dengan 5. Kita lanjutkan untuk mencari nilai limit dengan cara yang ketiga, yaitu metode mengalihkan dengan faktor sekawan. Jika pada metode substitusi menghasilkan nilai limit yang irasional, maka fungsi dikalikan dengan akar sekawannya, kemudian baru bisa disubstitusikan. Contohnya, limitnya ada bentuk akar di bawahnya di sini. Kita lihat penyebutnya ini bentuk akar. Maka kita kalikan dengan sekawan. Sekawan ini artinya adalah lawan dari yang di bawah. Kalau di bawahnya akar X min akar 7, maka kita kalikan dengan lawan dari min. Di sini akar X plus akar 7 per akar X plus akar 7. Jadi ini adalah perkalian sekawannya. Maka kita lihat hasilnya. Yang atasnya X min 7 dikali akar X plus 7 tetap. Yang bawah perkalian sekawan itu cukup depan kali depan dengan belakang kali belakang. Hasilnya akar X kali akar X yaitu X. Akar min 7 dikali akar plus 7 hasilnya 7. Maka X min 7 dengan X min 7-nya bisa dibagi. Habis tinggal sisanya akar X plus 7. Kemudian di sini baru kita substitusikan nilai X sama dengan 2. Maka akar 2 ditambah akar 7. Itu hasilnya. Yang terakhir, menerapkan sifat-sifat limit fungsi aljabar dalam penyelesaian masalah. Untuk menyelesaikan limit hingga dari suatu fungsi aljabar terdapat dua cara, yaitu untuk bentuk tak tentu, ini bentuknya ada kita menemukan tahingga per tahingga. Nah, nanti di sini ada rumusnya. Kita langsung ke contoh soal saja. Limit X mendekati tahingga untuk 4X pangkat 3, kita lihat pangkat yang tertingginya saja. Pangkat tertingginya di sini adalah sama-sama pangkat 3, yang atas pangkat 3, yang bawah pangkat 3. Maka cukup konstantanya dipakai, 4 per 5. Ini hasilnya. Kemudian untuk limit X mendekati tahingga, lihat, pangkat tertingginya ada di atas, X pangkat 3, yang di bawah X pangkat 2. Kalau pangkat tertinggi di atas, kita lihat di sini, maka hasilnya adalah tahingga. Kita pakai yang ini. Pangkat tertingginya di atas, N lebih besar dari M, maka hasilnya adalah tahingga. Yang ini. Ini pangkat tertinggi di atas, ini pangkat tertinggi di bawahnya pangkat 2, berarti hasilnya ada tahingga. Atau kebalikannya, misalkan yang tertingginya di sini yang di atas, X pangkat tertingginya di bawah, misalkan di sini X pangkat 3, di bawahnya X pangkat 4, maka itu hasilnya adalah rumus yang pertama, yaitu 0. Kita lanjut, bentuk tak tentunya ada tahingga dikurang tahingga. Bentuknya seperti ini, AX kuadrat plus BX plus C dikurang PX kuadrat plus QX plus R. Kita lihat di sini, L hasilnya akan minus tahingga jika dan hanya jika A-nya kurang dari P. Kalau A-nya di sini lebih kecil dari P, maka hasilnya adalah min tahingga. Kalau A-nya lebih besar dari P, maka hasil limitnya adalah tahingga. Tapi kalau A-nya sama dengan P, kita menggunakan rumus ini. B dikurang Q per 2 akar A. Lihat contoh soalnya. Kita lihat di sini rumusnya. Ini A, ini A. A-nya sama-sama 1, berarti A-nya 1. Kita menggunakan di sini A-nya yang sama, rumus yang kedua. A sama dengan P, menggunakan B dikurang Q. B-nya, ini B di sini depan X, Q-nya yang sebelah kanan di depan X. Maka 1 dikurang 2 per
2 ini dari rumus, akar 1 adalah A-nya. Hasilnya 1 dikurang 2 sama dengan min 1 per 2. Contoh berikutnya, untuk lihat A-nya 2, P-nya 4. Berarti A lebih kecil dari P. Maka kita pakai rumus yang pertama. A kurang dari P, hasilnya akan minus tak hingga. Seperti itu. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Silahkan kalian tanyakan nanti untuk latihan. Dan kalian bisa pelajari kembali materi yang telah Ibu berikan. Ibu ucapkan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dari rumah. Terima kasih.